kita laporkan ini kan amir atau imamnya yang mereka menganggap bahwa tidak ada imam atau tidak ada amir, maka dianggap kita tidak Islamnya tidak sah. Nah itu yang kita laporkan di Bareskrim ini kan. Kita sini mengkonfirmasi ya bahwa laporan kita alhamdulillah ditindaklanjuti oleh teman-teman penyidik yang memang hari ini prosesnya masih penyelidikan ya proses sidiknya. Mudah-mudahan nanti bisa naik ke sidik. Ini terkait yang 2024 yang lalu ya Bang? Iya. Nah, itu agendanya kemarin itu kan menyinggung soal beberapa nama artis ya di salah satu organisasi keislaman itu ya. Nah, apakah yang bersangkutan juga akan nantinya menjadi saksi atau dimintai keterangan Bang? Nah, itu wewenang dari pihak penyidik ya. Kalau kita kan sebagai pelapor yang menjalankan kewajiban ya, untuk memenuhi fakta-fakta atau bukti yang kita berikan ke penyidik supaya unsur terkait masalah penistaan agama itu terkait dengan pasal yang dikenakan ya, pendidikan agama itu kan, nah itu apa istilahnya diperiksa oleh penyidik, oleh Bareskrim. Bang, informasinya pihak terlapor sendiri hari ini ada pemeriksaan ya Bang? Ya belum tahu ya, karena kan kami di sini atas undangan dari penyidik ya untuk konfirmasi bahwa kemungkinan ke depan kita akan dipanggil lagi ya, terkait masalah klarifikasi undangannya apa kita belum dapat, dan yang saya dengar dari pihak si pelapor ya maupun kuasanya nanti itu akan diundang. Termaksud nanti Ben Kasyafani dan Ida Royani itu? Kalau Ben dan Kasyafani kan termasuk anggota ya, salah satu juga pengurus ya, yang mereka itu di dalam naungannya sih saya dapat informasi ya di putaran seperti itu, karena kan waktu itu juga ada Podcast berita, ya podcastnya seperti itu kan gitu. Nah yang kita laporkan ini kan amir atau imamnya yang mereka menganggap bahwa tidak ada imam atau tidak ada amir, maka dianggap kita tidak Islamnya tidak sah. Nah itu yang kita laporkan di Bareskrim ini kan terkait masalah penistaan agama. Nah, penistaan agama itu yang kita laporkan di sini supaya imam atau amirnya Ben Kasyafani atau Ida Royani itu bisa hadir ya kan. Nah, selama ini yang kita ketahui atau informasi ya dari teman-teman penyidik kalau nggak salah ya, atau informasinya tuh beliau belum menghadiri pemanggilan gitu, nggak hadir ya, karena alasan apapun ya kita belum tahu. Jadi yang baru hadir tuh hanya kuasanya. Bang, ini kan kasus dari 2004 ya, 2024 ya. Sekian lama, hampir 2 tahun lah ya. Mungkin seperti apa sih Bang ingin meminta pihak penyidik untuk segera memprosesnya? Ya kalau pihak penyidik kita selalu update ya supaya prosesnya ini terus ditingkatkan, karena memang beberapa saksi ya yang kita perkuat. Ini yang butuh memang memakan waktu, prosesnya itu agak lama gitu, karena kita harus menyiapkan atau bisa membuktikan di hadapan penyidik ya, yang menjadi unsur tindak pidananya itu apa. Nah, kita perkuat dengan saksi-saksi maupun bukti-bukti. Nah, sedangkan saksi yang korban dari organisasi ini atau kelompok ini ya, nah itu udah banyak. Bang, sejauh ini keterlibatan Ben Kasyafani dan artis senior Ida Royani itu sejauh mana Bang? Ya kalau kita lihat mungkin bukannya sejauh mana ya, Anda lihat aja sendiri di dalam podcastnya. Bahkan selama ini mereka mengcounter kan, mencari pembenaran, bukannya kebenaran ya gitu. Tapi yang mereka sampaikan itu ya semua isinya ya takdir semua, dusta semua. Itu bisa dibuktikan ya dengan pernyataan dari buku yang dikeluarkan oleh pihak MUI. Nah itu MUI udah mengeluarkan buku terkait aliran tersebut gitu. Bang, besar harapan apa nih Bang? Karena kasusnya sudah lumayan lama ya. Ya besar harapannya supaya ditindak sesuai dengan prosesnya sebagaimana Panji Gumilang ya, supaya bisa
amirnya itu atau imamnya itu yang mengaku-ngaku bahwa dia seorang amir, sedangkan kita di sini dipimpin oleh presiden, tapi dia menganggap bahwa keamiran mereka itu keamiran yang sah, walaupun dibungkus ya kan dengan organisasinya. Nah, kita minta supaya kelompok-kelompok seperti ini ya, supaya pemerintah maupun terutama Barreskrim ini ya, supaya bertindak tegas gitu loh. Ya kalau bisa ya dibubarkan. Seperti itu jangan sampai dibiarkan, karena sudah selama ini yang kita ketahui sudah banyak makan korban. Ada suami istri itu yang diceraikan, itu ada yang anaknya itu bahkan dibuang di terminal. Itu ada faktanya ya, lihat aja di channel YouTube-nya udah banyak itu pengakuan dari orang-orang yang keluar, yang hijrah dari LDI ya, yang keluar ya, dia keluar itu memberikan pengakuan bahwa yang di dalam itu seperti itu.